Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib tidak bosan-bosannya untuk berwasiat, khususnya untuk diri khatib dan umumnya kepada seluruh para jamaah salat Jumat. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian imtithalu awamirillah wajtinabu nawah, menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Takwa dalam artian berusaha untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah dan berusaha untuk menjauhi amalan-amalan yang makruh. Dengan begitu, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dan keluarga kita menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini khatib akan menyampaikan khutbah yang berjudul Mari Wujudkan Pilkada yang Jujur. Insyaallah kurang lebih 5 hari lagi kita akan melaksanakan pilkada, baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi secara serentak. Selaku rakyat Indonesia, kita dianjurkan untuk menerapkan politik bebas, jujur dan adil, agar pemimpin yang terpilih kelak menjadi pilihan terbaik dan amanah terhadap rakyatnya. Oleh sebab itu, sebelum menentukan pilihan, amanah yang harus dilakukan oleh rakyat ialah menjadi pemilih yang jujur dan berintegritas pada keadilan. Sebab jabatan dan kekuasaan yang akan diemban pemimpin yang merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan tercapai jika dalam memilih saja rakyat tidak amanah dan jujur terhadap pilihannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Dalam kitab Tafsirul Jalalain halaman 231, Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan bahwa amanah yang dimaksud pada ayat di atas ialah meliputi amanah agama dan yang lainnya, termasuk juga dalam hal ini amanah kekuasaan, ma'tumiltum alaihim minad-din wa ghairih. Amanah yang dimaksud ialah sesuatu yang dipercayakan kepada kalian meliputi agama dan urusan lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pemilihan kepala daerah ini harus memberikan gambaran kepada kita sebagai rakyat untuk memilih pemimpin sesuai dengan pengamatan dan penilaian yang objektif terhadap setiap kontestan politik. Penilaian yang objektif dan pemilihan yang dilakukan secara sadar, yaitu melalui pertimbangan hati setelah pengamatan yang matang, diharapkan dapatkan hasil pilihan yang terbaik bagi masa depan daerah kita. Dalam pelaksanaannya, salah satu hal yang rentan terjadi dan masih menjadi permasalahan demokrasi adalah prakteknya money politik atau politik uang yang dilakukan oleh pihak tertentu
dengan tujuan tentu saja untuk mengarahkan pilihan pada calon tertentu. Allah Subhanahu wa taala secara tegas melarang umat Islam melakukan praktek seperti ini. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat di atas merupakan peringatan sekaligus ancaman untuk orang yang berbuat zalim kepada orang lain dengan memakan atau menguasai harta mereka dengan cara yang batil, seperti halnya membuat sumpah palsu, kesaksian palsu, membuat laporan palsu, atau dengan cara-cara yang batil lainnya. Tidak hanya dengan sumpah palsu, larangan tersebut juga berlaku untuk cara-cara yang lain dalam mengambil hak-hak orang lain dengan batil. Termasuk dalam hal ini adalah tindakan menyuap oleh calon kepada kepala daerah dan penerimaan suap oleh rakyat sebagai pemilihnya yang dapat mengganggu objektivitas dalam pemilihan kepala daerah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir juz 5 halaman 313 menjelaskan bahwa ayat ini secara tegas melarang untuk mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan amanah yang telah diberikan. Amanat yang dimaksud ialah setiap pekerjaan yang dipercayakan oleh Allah kepada hamba-hambanya, yaitu meliputi kewajiban maupun kebijaksanaan batasan, termasuk juga diantaranya amanah diberikannya kekuasaan. Dalam tafsirnya Syekh Wahbah berkata, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, Rasul dan Qur'annya, janganlah kalian mengkhianati Allah dengan menyanyiakan kewajiban darinya atau melewati batas dan keharamannya. Jangan kalian khianati utusannya dengan tidak mengikuti sunnah-sunnahnya, tidak melaksanakan perintahnya, tidak menjauhi larangannya, dan mengikuti hawa nafsu serta warisan nenek moyang kalian. Jangan pula kalian khianati amanah yang telah diberikan kepada kalian dengan tidak menjaganya, baik amanah yang bersifat titipan, materi, rahasia milik umat maupun individu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari penjelasan di atas kita bisa simpulkan bahwa dalam momentum pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan ini, kita harus sejak awal menerapkan sifat amanah dalam memilih calon pemimpin setelah melakukan pengamatan dan penilaian secara objektif. Untuk itu khatib mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita wujudkan pilkada pada tahun 2024 ini secara jujur dan adil, agar melahirkan pemimpin yang jujur dan adil dalam mengemban amanah, sehingga negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.